Perkenalkan, nama saya Maisyarah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di Universitas Negeri Gorontalo. Saya juga merupakan guru matematika di SMA Negeri 1 Pamukan Selatan, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Ini identitas saya. Nah, pada hari ini, Senin tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka ujian kinerja UKM PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Pada pembelajaran kali ini, saya akan melaksanakan pembelajaran secara daring dengan mengangkat materi matriks transformasi geometri submateri dilatasi pada siswa kelas 11. Nah, ini adalah video pembelajaran yang telah saya buat. Selamat menyaksikan. Mohon kiranya saran dan masukan dari Bapak Ibu dosen penguji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat di rumah masing-masing. Pada hari ini kita masih melaksanakan pembelajaran daring. Untuk itu, jangan lupa meskipun masih di rumah saja, Ibu ingatkan kembali tetap menjaga protokol kesehatan karena COVID-19 masih berada di sekitaran kita. Rajin cuci tangan dan kalau ada di tempat pakai maskernya ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta satu orang dulu untuk memimpin doa. Pada Muhammad Adrian, minta tolong. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Nak Adrian. Selanjutnya, silakan kalian menuju Google Classroom untuk mengklik tanda kehadiran di sana. Kita 12 siswa ya, hadir semua ya. Di Google Classroom, klik daftar hadir, kemudian pilih kehadiran. Oke, sudah ada yang 6 menyerahkan. Terima kasih yang sudah menyerahkan. Ibu tunggu 6 lainnya ya, Nak. Jangan lupa Ibu ingatkan karena sekarang ini musim penghujan. Kalau keluar rumah jangan lupa bawa peralatan untuk jaga-jaga kalau hujan ya, seperti misalnya payung kalau kalian jalan kaki atau kalau kalian naik motor itu jangan lupa bawa jas hujan karena sekarang udah musim penghujan, kemudian ditambah kita di masa pandemi kayak gini, tolong dijaga kesehatannya. Ibu izin presentasikan. Oke, sebelum kita lanjut, tolong dicek dulu kerapian kalian ya. Sudah rapi nggak kalian? Kemudian, dan sudah bersih nggak di sekitar kalian duduk ya, meskipun kalian di rumah, coba dicek kembali kebersihannya. Dan bagaimana perasaan kalian hari ini? Baik dan tetap semangat. Kurang semangat nih, kita semangat dulu. Ibu ajarin tepuk semangat. Perhatikan. Badannya tegap. Oke, sekarang perhatikan Ibu ya, nanti ikutin. Tepuk semangat. Semangat. Semangat, seperti itu. Yang semangat, oke, biar di orang rumah pada semangat juga. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita. Jangan lupa untuk menyiapkan peralatan tulis kalian. Nah, sebagaimana biasanya kita mau menyanyikan lagu nasional dulu supaya kita bisa tambah mencintai negara kita dan apapun yang kita lakukan termasuk belajar sekarang supaya kita bisa mengisi kemerdekaan bangsa kita sebagai warga Indonesia yang baik, kalian sebagai generasi muda penerus bangsa, supaya nanti ke depannya
bisa menjadi generasi muda yang berilmu dan bertakwa dan bermanfaat. Nah, sekarang kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Ibu minta buka mikrofonnya semuanya. Suaranya terdengar ya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi jaya. Indonesia sejak dulu tetapi puja-puja bangsa. Terima kasih anak-anak, semoga dengan menyanyikan lagu ini, pagi ini kita jadi tambah semangat untuk belajar. Nah, hari ini kita ingin membahas satu materi yang berkaitan erat dengan gambar-gambar yang kalian lihat di monitor kalian atau di layar handphone kalian. Silahkan buka mikrofonnya, kalian boleh beri pendapat ini gambar apa saja sih anak-anak sebenarnya? Televisi. Gambar televisi, bagus. Dharma, terus yang lain. Mikroskop. Oke. Maps. Gambar maps. Nah, di dalam matematika, peralatan gambar-gambar ini erat kaitannya dengan materi yang akan kita bahas. Apa itu? Yaitu judulnya matriks transformasi geometri, submaterinya dilatasi. Suara Ibu apakah terdengar jelas? Jelas. Jelas ya. Kira-kira apa sih itu dilatasi ya? Untuk menjawab ini dan sebagai stimulasi, Ibu yang namanya Google Earth. Perhatikan di layar, nanti kalian akan bertanya tentang ini. Di Google Earth, kita bisa mengeksplorasi berkeliling dunia. Jadi kalau selama ini kalian mikir, nggak mungkin keliling dunia, dengan kecanggihan teknologi dan kemampuan kita dalam memakai teknologi informasi dan komunikasi, maka kita bisa memanfaatkan TIK, peralatan TIK yang ada untuk mencari tahu berbagai hal dan banyak hal lainnya. Misalnya si Google Earth ini. Kalau Ibu misalnya mau ke Candi, ya, Candi Borobudur. Ibu tinggal klik Candi Borobudur, adanya di Central Java. Klik. Nah, nanti akan wah, kita sekarang anak-anak lagi ada di Candi Borobudur. Kalau Ibu klik tambah, bilangannya semakin kecil, tapi gambarnya akan semakin Besar. Ini namanya perbandingan. Salah satu contoh yang digunakan atau yang relate atau terhubung dengan konsep matematika yang bernama dilatasi itu sendiri. Dari yang kalian lihat tadi, ada yang namanya bilangan-bilangan itu. Ada yang tahu nggak itu namanya apa bilangan yang di bawah itu? Skala, Bu. Skala, bagus sekali. Itu namanya skala. Jadi dalam dilatasi nanti kita akan banyak berbicara salah satunya tentang skala ini ya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini, Senin tanggal 6 Desember tahun 2021, yang pertama, kalian nanti akan bisa mengidentifikasi sifat bayangannya. Jadi dilatasi ini dia punya bayangan loh. Yang kemudian yang kedua, menafsirkan bayangan hasil dilatasi. Baik itu pusatnya di 0,0 atau di selain 0,0. Kita sebutnya A, B. Selanjutnya, kalian bisa merumuskan matriks transformasi dilatasinya. Kemudian juga bisa membandingkan hasil dilatasi. Dan selanjutnya terakhir, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan konsep dilatasi menggunakan matriks itu sendiri. Dan yang paling menarik, kita juga bisa belajar bagaimana menggunakan GeoGebra. Nah, ini peta konsep materi hari ini ya anak-anak. Jadi, ini ada materi prasyaratnya ternyata, yaitu matriks dan persamaan linier dua variabel. Kemudian si dilatasi ini nih, dia pusatnya terbagi jadi dua seperti yang Ibu bilang tadi. Ada di 0,0 dan ada di A, B. Kemudian nanti kalian juga akan bisa menggunakan matriksnya seperti apa untuk menentukan bayangannya. Suara Ibu, Ibu tanya, suara Ibu terdengar dengan jelas dan tampilannya cukup jelas di kalian?
Jelas, Bu. Jelas. Oke. Yang semangat ya, ayo semangat, tepuk semangat. Ulang sekali lagi, kurang semangat, tepuk semangat. Semangat. Untuk menguji materi prasyarat, silakan kalian menuju link Google Classroom yang sudah kalian bergabung di sana. Klik linknya untuk menuju soal. Silakan. Oke, sudah ya nak ya mengerjakan untuk materi uji prasyarat. Aktivitas hari ini. Jadi yang pertama ada pemberian stimulasi ya, kemudian kalian bekerja dengan LKPD, kemudian mempresentasikan hasil pekerjaan, menarik kesimpulan, dan tes evaluasi akhir. Ini Ibu punya satu permasalahan yang harus kalian bantu untuk menyelesaikannya. Ibu minta satu orang untuk membacakan permasalahan yang ada di slide ini ya. Afriliani, buka mikrofonnya dan bacakan soal yang ada di screen. Farhan mengamati sebuah gambar ikon kota Banjarmasin seperti ini. Farhan berpikir dia dapat menggunakan gambar tersebut untuk memahami topik dilatasi yang dipelajari di kelas nya. Kemudian mencetak gambar tersebut menempelkannya pada sebuah bidang koordinat yang telah disediakan. Inginkan setiap titik gambar tersebut diperbesar dengan skala 3 terhadap titik pusat 0,0. Bantulah Farhan untuk menggambar hasil perbesaran gambar ikon kota Banjarmasin tersebut. Terima kasih Nak Afril ya telah membacakan permasalahannya untuk kita semua. Nah anak-anak, jadi kita punya masalah nih. Farhan ini punya satu gambar. Gambarnya itu gambar patung bekantan. Kalian pernah nggak ke patung bekantan? Pernah. Oke. Berarti sudah familiar ya. Nah, si Farhan ini dia ingin mencetak gambar si patung bekantan ini. Kemudian dia nempelin tuh di bidang koordinat. Udah pada tahu ya apa itu bidang koordinat? Ya, si Farhan ini juga menginginkan titik-titik sudut gambarnya. Kalau gambar dia segi 4, ada 4 ya, berarti ada titik sudutnya dong karena dia segi 4 ya. Nah, titik sudutnya ini diperbesar dengan skalanya 3. Jadi dia ingin menghubungkan dengan dilatasi nih. Mungkin dia sudah mempelajarinya di sekolah bersama guru matematikanya ya. Nah, skalanya itu 3, pusatnya itu 0,0. Di sini ada 2 kata kunci yang menarik yang penting ya. Yang penting, faktor yang penting dalam menentukan dilatasi. Sekilas, kalau kalian baca masalah ini bisa memprediksi nggak faktor penting itu apa saja ya dalam dilatasi? Ada apa saja di sini? Titik, oke, titik pusat boleh. Terima kasih. Titik terus pusat siapa lagi? dengan skala. Bagus sekali, terima kasih ya. Nah, kemudian kita diminta membantu Farhan untuk menggambar hasil perbesaran gambarnya itu anak-anak. Tadi skalanya 3. Katanya sih diperbesar ya. Nanti kita akan cari tahu beneran diperbesar nggak sih? Oke, dari permasalahan tadi, kemudian dari kita stimulasi tadi menggunakan Google Earth dan lain sebagainya. Mungkin kalian punya pertanyaan ya. Nah, anak-anak, silakan menuju link Mentimeter yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Kalian boleh klik voting dan tuliskan pertanyaan kalian tentang dilatasi. Apa saja yang bisa didilatasikan? Pertanyaan bagus sekali. Terus, apa kegunaan dari materi dilatasi ini? Wow, oke. Bagaimana cara menghitung dilatasi? Bagus. Apa itu pusat dilatasi? Apa manfaat dilatasi dalam kehidupan sehari-hari? Apakah dilatasi mungkin diterapkan pada pembelajaran lain? Wow, kalau masih ada pertanyaan silahkan di-posting pertanyaannya. Semuanya pertanyaannya bagus sekali ya. Untuk menjawab pertanyaan kalian ini, kita terlebih dahulu akan mengeksplorasi berbagai hal terkait materi dilatasi ini. Salah satunya dengan bekerja dengan menggunakan lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Share screen Ibu terlihat ya, masih ya? Oke. Sekarang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita akan berdiskusi masing-masing kelompok yang sudah Ibu bagikan untuk menjawab
pertanyaan dan permasalahan yang ada di LKPD. Kan di sini ada, kelompok 1, ada kelompok 2, 3, dan 4. Kalian boleh berdiskusi di sini. Silakan anak-anak bekerja menggunakan LKPD. Perhatikan gambar yang telah Farhan tempelkan di atas bidang koordinat berikut ini. Kemudian kamu dapat mengamati demonstrasi yang gurumu tampilkan melalui GeoGebra. Kamu dapat menggambarkan hasil perbesaran gambar tersebut berdasar pengamatanmu. Terima kasih Nur Fitria. Nah, ini ada gambar si Farhan yang telah ditempelkannya tadi. Di LKPD kalian bisa meletakkan, karena ini kan belum ada nama koordinat titiknya. Febrina 1,2. Bagus. Kalau titik B 3,2 Bu. 3,2. Kalau titik C 3,5. ya Dina, thank you. Kalau titik D 1,5. kita akan mendilatasikannya. Skalanya berapa anak-anak? 3. 3. Nah, ini sudah ada nih ya, ada hasil dilatasinya. Dengan mendilatasikan titik-titik pojoknya menghasilkan satu gambar yang lebih apa ukurannya? Lebih besar. Lebih besar. Kalian bisa menyimpulkan berdasarkan pengamatanmu. Coba bacakan Elvina. Iya, Bu. Berdasarkan pengamatanmu, bagaimana dengan bentuk hasil bayangan objek setelah didilatasi dengan faktor skala 3? Ulun, Bu. Silakan. Jawabannya tidak berubah, tetap sama. Jawabannya tidak berubah, tetap sama. Bagus sekali. Sekarang apa yang berubah terkait dengan pertanyaan kedua? Silahkan ke Erma. Berdasarkan pengamatanmu, bagaimana dengan ukuran hasil bayangan objek setelah dilatasi dengan faktor skala 3? Apa itu skala? Siapa yang mau jawab? Syifa, bagaimana pendapat kamu? Ukurannya lebih besar. Oke, Dina. Ukurannya menjadi lebih besar. Oke, sekarang apa itu skala ya? Berarti skala itu apa sih? Skala adalah perbandingan antara ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya. Bagus sekali. Jadi skala itu yang Ibu bilang tadi, perbandingan antara si gambar dengan ukuran sebenarnya. Karena skala yang ditampilkan 2000, 5000 itu sebenarnya tanya adalah 1 berbanding. Namanya juga perbandingan ya. Dina Purnama. Berdasarkan pengamatanmu, bagaimana ukuran bayangan objek setelah didilatasi dengan perkalian skala 2? Bagaimana pula letak bayangan objek terhadap titik pusat dilatasi? Nah, ini ada gambar aslinya. Ya, terus di sini sudah Ibu setting, Ibu bikin skalanya. Kita mau mendilatasikan dengan titik pusat 0,0. Sekarang masalah 1, box 1 katanya skalanya mau diperbesar 2. Ibu akan geser ya dari 0 skalanya menuju ke 2. Perhatikan di layar kalian. Oke, ini masih skala 1. Ibu mau ke skala 2. Nah, bagaimana hasil bayangannya? Diperbesar. Diperbesar, bagus sekali. Terus kalau negatif 1, Arahnya jadi berlawanan arah. arahnya jadi berlawanan arah. Bagus sekali. Jadi kita nyebutnya berlawanan arah terhadap titik apa ini? Pusat. Bisa jadi diperbesar, bisa jadi tetap. Kalian isi tabel untuk masalah kedua. Kelompok 2. Oke, kelompok 2 silahkan ya. Tunggu ya sampai semuanya terisi. Silahkan bekerja. Arah pemberlawanan arah deh. Ini apa yang bujur?
Iya, jadi kalau dia lihat di sini ya, skalanya antara 0 sampai 1 sampai kurang dari 1. Jadi ini membacanya antara 0, skala antara 0 sampai 1. Artinya dia nggak benar-benar sampai di 0, karena kalau di 0 tadi dia berupa titik saja. Kalian bisa lihat di demo yang Ibu berikan tadi. Sampai kurang dari 1. Nah, bagaimana bentuk bangunnya? Dari bentuk yang semula. Diperkecil. Ya, ada pertanyaan? Kalau bentuknya di sini semuanya udah bilang tidak berubah. Bagus sekali kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 1 juga sudah selesai ya. Bantu Ibu ya, kira-kira ada yang berbeda tidak? Kalau ada yang berbeda, kita tidak lihat benar salahnya ya. Kita mau lihat apa yang bisa kita pelajari dari kesalahan kita. Itu yang paling penting. Sampai di sini ada yang ditanyakan tidak? Silakan buka mikrofonnya dan Ibu ingatkan kembali lagi untuk membuka kameranya ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, semoga semangat ya. Kita lanjutkan masalah 3. Oke, di sini ada titik-titik yang sudah Ibu tampilkan. Bacakan instruksi di LKPD untuk masalah 3. Amati titik pusat objek dan hasil dilatasi objek, serta amati pula jarak objek ke pusat dan jarak hasil dilatasi objek ke pusat pada koordinat kartesius di atas. Di sini beberapa informasinya sudah ada, tapi kalian diminta untuk melengkapi dan menghitung bahwa ini namanya matriks transformasi ya, untuk dilatasi. K ini apa anak-anak? Skala. Ya, skala ya. Kalian kasih sesuai skala yang diberikan. Kemudian hitung karena kalian udah ini ya, materi matriksnya ya. Silahkan untuk mengisi. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan sampaikan langsung, atau kalau ingin berdiskusi dengan kelompok, gunakan grup WhatsApp kalian ya. Nah, anak-anak, kita akan mempresentasikan hasil kerja, tapi sebelumnya kita senam otak dulu biar pada seger ya. Tegakkan badannya lagi, boleh laku tuh, 2, 3. Ikutin. Ini bagus gerakannya untuk otak kiri, otak kanan. Mana di layar tangannya? Ayo, seimbang gak otak kiri kanannya? Yuk, semangat. Tangan kanannya dipukulkan. Hup. Ya, tangan kirinya atau tangan sebelahnya maju. Nggak sinkron. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Semoga otaknya nggak ada yang nggak sinkron ya. Kita mulai presentasi. Bisa disampaikan yang kalian temukan di masalah ketiga ya. Kelompok 1, Ibu minta kepada Nak Adrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adrian dari kelompok 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang alternatif penyelesaian untuk masalah 3. Objek A titik 2,2, titik pusat 0,0, skala 3, hasil dilatasi A aksen titik 6,6. Dengan menggunakan matriks, saya memperoleh X aksen, Y aksen sama dengan matriks 3, 0, 0, 3 dikali matriks dikali 2 kurang 0, 2 kurang 0 tambah 0, 0 sama dengan 3, 0, 0, 3 dikali 2, 2 sama dengan 3 dalam kurung 2 tambah 0 dalam kurung 2. 0 kali 2 tambah 3 kali 2 sama dengan 6, 6. Hasil dilatasi B aksen
2,2, 2, dengan menggunakan matriks saya memperoleh Y aksen, X aksen, Y aksen sama dengan 2, -2. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nadrian. Selanjutnya untuk kelompok 2 silahkan kepada Febri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama wabarakatuh. Rina Nuristi dari kelompok 2. C-nya 9,2, titik pusat dilatasinya 9,0, skala -2, C absennya 9,-4. Diperoleh hasil dengan matriksnya 9-4. Kelompok 3 silahkan April. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apriliani Puspitasari dari kelompok 3. Berdasarkan analisis jawaban kamu pada masalah 1, 2, dan 3, di atas apa yang dapat kalian simpulkan terkait sifat-sifat dilatasi? 1. Bentuknya tidak berubah. 2. Ukurannya berubah, bisa diperkecil atau diperbesar, bisa tidak berubah. 3. Letak bayangan terhadap titik pusat bisa searah atau berlawanan arah. Terima kasih April. Silahkan kelompok 4, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Purnama, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya ingin menyimpulkan dari A, dilatasi dengan pusat P 0,0 dan faktor skalanya K. Matriksnya adalah K 0, 0, K dikali X kurang 0, Y kurang 0 ditambah 0, 0. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Dina dan kelompok perwakilan kelompok lain yang sudah mempresentasikan jawabannya. Beri tepuk tangan. Ya, terima kasih banyak. Ada yang berbeda tidak jawabannya atau ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan silahkan sampaikan pertanyaannya. Sekarang Ibu ingin mengajarkan bagaimana caranya kita menggunakan aplikasi bernama GeoGebra. GeoGebra ini bisa kalian kunjungi langsung web atau kalian download seperti yang sudah Ibu minta ke kalian, GeoGebra untuk geometri. Jika kita menggunakan GeoGebra, kita bisa menentukan dengan mudah objek-objek setelah didilatasikan dan mendemonstrasi. Perhatikan ya, Ibu buka dulu. Kalian akan melihat bidang koordinat kartesius. Kalian bisa tentukan dulu titik yang mau kalian dilatasi. Misalnya, klik di bagian aljabar di bawahnya ini. Aljabar, masukkan titiknya. Saya misalnya Ibu mau 3, kemudian titik yang mau didilatasikan. Ibu tambahkan lagi titik pusatnya. Nanti kalian klik di bagian peralatan, pilih dilatasi. Klik sampai dia ikonnya aktif, kemudian kalian kalau sudah aktif tinggal yang pertama titik yang mau didilatasikan, klik dilatasi, klik A, klik B sampai muncul yang seperti ini. Kalian masukin faktor skalanya misalnya 3, klik OK, nanti dia akan kelihatan. Nah, berarti di A aksen atau bayangan A-nya ada di titik 9,12. Iya. Sekarang silakan kalian bereksplorasi. Kalian bisa buktikan jawaban-jawaban kalian berdasarkan tabel pada masalah nomor 3. Pada masalah 3 di sana kan kalian sudah ngitung ya dengan matriks transformasinya. Sekarang coba kalian gunakan aplikasi ini dan buktikan apakah jawaban kalian itu sudah tepat atau belum. Ya, kalau sudah, Ibu minta satu orang tolong untuk share screen. Oke, sudah terlihat. Lanjutkan, Nasyifa. Kamu boleh pilih pusatnya. Kamu mau pusatnya di mana? Titiknya? 2,4. Oh, titiknya 2,4. Oke. Pusatnya di mana, Nasyifa? 0,0. Oh, mau 0,0. Oke. Sudah, Bu. Iya. Terus kamu dilatasikan ya. A, D. Faktornya berapa, Bu? Terserah mau berapa. 2. Oke. Nah, sudah, Bu. Wah, berarti hasil bayangannya berapa tuh? 4,8. 4,8. Oke, terima kasih Nasyifa.
Beri tepuk tangan dong untuk Civa. Yang lain semoga ini ya bisa mengikuti dan bisa mengeksplorasi sendiri. Nanti kalian juga bisa mendilatasikan garis dan bangun ternyata. Pendapatmu apa yang bisa kamu simpulkan ya? Yang pertama Febrina. Halo Febrina. Ya, Febrina tolong kamu bacakan pertanyaan pertama dan pendapatmu bagaimana? Apakah objek yang dilatasikan mengalami perubahan bentuk dan ukuran? Tidak, tapi bentuknya tidak berubah, tetapi ukurannya mungkin berubah, bisa diperbesar, bisa diperkecil. Bagus sekali. Lanjut, terima kasih Nak Febri. Nak Fitri, silahkan. Faktor apa saja yang menentukan perubahan ukuran bayangan hasil dilentasi? Jawabannya titik pusat, AB, dan skala. Terima kasih. Selanjutnya coba Nak Syaida. K kali X kurang 0, berarti K kali Y kurang 0. Oke. Nah, bagus sekali ya. Jadi dia langsung menyebutkan ketika matriksnya sudah dikalikan. Terima kasih Nak Fitri. Selanjutnya, dilatasi adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran, bisa memperbesar atau memperkecil. Sebenarnya juga bisa aja tetap ya, karena kalau tetap skalanya tadi ya 1 gitu ya, atau negatif 1. Suatu bangun boleh itu titik pojoknya. Kalau bangun berarti dia didilatasikan titik-titik pojoknya, titik-titik sudutnya. Bisa juga garis sebenarnya, tetapi tidak mengubah bentuk bangunnya. Ingat loh ya, bangunnya tidak berubah bentuknya. Nah, faktor-faktor ini sudah kita jawab tadi. Terus ini merupakan rangkuman dari yang kalian sudah isi tadi ya. Jadi ini matriks transformasi yang Ibu bilang tadi, yang sudah kalian simpulkan kalau pusatnya ada di 0,0 ya. Jadi koma B ya, matriksnya seperti ini. Jadi di X, Y-nya harus dikurangkan dengan pusatnya karena dia tadi tidak 0,0 pusatnya. Ada Tiara boleh minta tolong bacakan Nak. Ibu, tentukanlah bayangan titik A negatif 5,2 setelah dilatasikan terhadap pusat 3,4 dan faktor skala negatif 3. Matriks transformasinya seperti apa? Kemudian setelah itu kita hitung ya. Kita kalikan matriksnya karena dia pusatnya tidak di 0,0 berarti harus kita tambahkan dengan 34. X, Y-nya juga kita lakukan pengurangan sebelumnya. Kalikan dulu matriksnya, ingat baris kali kolom, terus ditambahkan dengan pusatnya, baru dihasilkan hasilnya adalah 27, 10. Bagaimana dengan garis? Ya, garis juga bisa didilatasikan ya anak-anak ya. Nah, ini ada garis yang didilatasikan, perhatikan sebentar. N-nya kita ganti dengan negatif 1 dan 2. Tapi dia menggunakan, kalau tadi Ibu A, B, dia menggunakan M, N ya, sama saja ya. X, Y ini nggak usah teman-teman ganti dengan apapun. Oke, jadi dia, N kita ganti dengan koordinat titik pusat. kalau tadi pusatnya diganti, kalau sekarang enggak. X aksen dikurangi M-nya negatif 1, N-nya adalah 2. Kemudian K-nya negatif. Kalau tadi Ibu meletakkan A, B-nya di sini Ibu tambah A, B atau tambah MN. Kalau dia di sini dikurang, tapi nggak apa-apa, hasilnya sama. Ini juga bagian sini juga sama, ini jadi tambah. Kemudian kita kalikan faktor skalanya matriks ini dengan ini. Negatif 3 kali X itu negatif 3. X negatif 3-nya kali plus 1 itu min. Negatif 3 kalikan dengan Y. Min 2 adalah negatif 3Y tambah 6. Nah, ini perkalian matriks biasa. Nah, sekarang teman-teman perhatikan garis pertama. X aksen tambah 1 nilainya sama dengan negatif 3. Iya, kemudian dia... Nah, ini kita balik. Ubah menjadi X sama dia hasilkan untuk mencari. Untuk latihan soal, kalian bisa menuju ke Google Classroom ya. Tugas kelas ini ada latihan individu. Kalian bisa mengerjakan sebagai latihan. Sekarang kita sudah hampir ada di penghujung pertemuan. Sekarang evaluation time-nya. Silakan kalian menuju ke Google Classroom untuk mengerjakan evaluasi akhir.
Nah, anak-anak, sebelum mengakhiri, silahkan jawab dulu evaluasi Ibu posting di Google Classroom ya. Silahkan kerjakan menuju ke Google Classroom di tugas kelas. Ini ada soal evaluasi. Kerjakan soal evaluasi ada 5 soal, dimulai dari sekarang. Ya, sudah selesai anak-anak mengerjakan soal evaluasinya. Karena kalian sudah menyelesaikan reflection. Oke, ada beberapa pertanyaan untuk merefleksikan pembelajaran setelah kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, kurang lebih 2 JP. Mikrofonnya, oke. Silahkan Elvina. Jadi hal baru yang ulun pelajari hari ini ada belajar tentang dilatasi, terus belajar penggunaan aplikasi GeoGebra, terus merasa senang dan bangga karena dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Selain itu, untuk sarannya tidak ada karena hari ini. Terima kasih, Elvina. Hal baru yang saya pelajari hari ini adalah tentang menggunakan GeoGebra, tentang materi dilatasi, kenal skala, dan banyak hal lainnya. Saya merasa senang dan bangga pada hari ini karena saya hari ini bisa mempelajari materi-materi baru berhubungan dengan skala dan dilatasi. Saran yang dapat saya berikan agar pembelajaran ini ke depannya menjadi lebih baik yaitu Terima kasih, Nadrian. Oke, kita cukupkan ya, Nak. Ibu ingatkan kembali untuk mengerjakan soal latihan yang ada di Google Classroom. Silahkan kalian nanti upload jawabannya di sana. Kemudian jangan lupa untuk mempelajari materi selanjutnya. Pesan dan terakhir Ibu untuk pembelajaran hari ini, terima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik dan aktif. Kemudian jangan berhenti untuk belajar, karena semakin banyak kita mempelajari sesuatu, semakin banyak kita tahu segala hal, semakin juga kita dapat membantu permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Terima kasih, mari kita mengucap hamdalah untuk mengakhiri pembelajaran kali ini. Alhamdulillah, Hirobbil Alamin. Terima kasih Ibu ucapkan. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. See you. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran hari ini Senin tanggal 6 Desember tahun 2021 dalam rangka ujian kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 4 tahun 2021 selesai saya laksanakan pada materi matriks transformasi geometri, submateri dilatasi. Saya mengharapkan saran, komentar, dan umpan balik dari Bapak Ibu dosen penilai untuk perbaikan pembelajaran saya ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.